Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, hari ini kita latihan untuk ruang vektor Euclid. Sebagai pengingat bahwa di ruang vektor Euclid itu ada dua perkalian ya, perkalian dot dan perkalian cross yang masing-masing memiliki fungsi ya, fungsi sendiri-sendiri atau penggunaan aplikasi sendiri-sendiri. Cross bisa digunakan untuk mencari luas, volume ya. Kemudian untuk dot bisa digunakan untuk mencari sudut ya. Atau juga bisa kita tentukan apakah sebuah vektor itu ortogonal atau tidak. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana dua bidang yang sejajar bisa kita tentukan jaraknya, jarak antar bidang. Ya. Bisa juga tentu dua bidang yang sejajar itu bisa kita tentukan menggunakan satu titik di bidang satu dan kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ya. Jadi kita bisa masukkan satu titik yang ada di bidang satu, baru kita bisa tentukan itu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan itu ya, mungkin itu yang sudah termasuk persamaan parametrik ya, atau solusi umum dari sebuah persamaan SPL, atau kita buat sebuah matriks. Sebenarnya sudah pernah kita bahas ketika ketika kita membahas SPL ya. Ada yang non trivial, itu yang parametrik gitu. Nah, coba kita lihat latihan, dan ini saya berikan beberapa soal yang variatif ya. Variatif supaya kita lebih memahami apa yang kita pelajari di bab 3 ini. Nanti kita tentukan siapa-siapa yang akan membahas ini. Sudah ada 33, oke, nggak apa-apa. Ini adalah latihannya. Kelihatan nggak? Mati lagi ya? Sebentar. Oke, ini. Dan yang saya, untuk nomor 1 ada 2 orang ya berarti ya. Ada Muhammad Janitra. Ada Muhammad Janitra. Coba lihat di sini ya. Muhammad Janitra. Belum ada. Oke, tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian Fathia Syaukia ada? Ada, Pak. Oke. Kamu milih juga boleh. Nomor berapa? Nomor 6 deh, boleh, Pak? 6. Sebentar, kok enggak. Sebentar, ada yang belum dicolok.
Oke, Fathia nomor 6. Oke, kemudian Farsha, ada Farsha? Ada, Pak. Nomor berapa? Saya nomor 4 deh, Pak. 4. Farsha. Pak, Oke. Ya. Pak, sorry Iya. Pak, Muhammad Jenitra hadir Pak, tadi ketiduran. Oke. Mau nomor berapa kamu? Nomor 2 boleh Pak? Boleh. Ya, Pak. Muhammad apa sih? Panjang banget. Iya. Janitrama Hanyana. Panggilannya apa sih? Panggilannya Jenitra Pak. Janitra ya. Oke, Muhammad Janitra gitu aja ya. Oke, ada. Kemudian Dida Ayala ada. Dida ada tidak? Coba lihat. Dida Ayala. Oh, nggak ada. Oke. Tidak ada. Manuel Rian Dito ada. Ada Pak. Kamu udah pernah ngerjain nggak? Belum ya? Waktu itu di awal sih Pak. Yang awal Sudah banget. pernah ya? Iya Pak. Oke. Mau lagi? Jadi ini saya lagi atau enggak? Terserah. Kalau enggak nanti saya lempar dulu. Boleh deh Pak yang lain dulu. Zia ada. Kezia. Iya, Pak. Nomor berapa Kezia? Nomor 5, Pak. Kezia. Karisa. Iya, Pak. Kamu nomor berapa? Nomor 3 deh, Pak. Karisa nomor 3. Oke. Kemudian Kezia sudah. Beril ada Beril. Beril Alvero enggak ada. Beril tidak ada. Arya Panungku. Arya sudah pernah ya Arya? Bentar. Saya lihat. Zakinya nggak bagus. Belum ya. Arya ada Arya. Arya Panungku coba. Oh nggak ada. Nggak ada juga ya. Tidak ada. Oke. Naila ada Naila. Naila Syahkira. Kemarin sudah ya Naila. Sebentar. Pakai Y ya. Kalau pakai yang pakai I kayaknya belum ya. Iya, Kamu Pak. nomor berapa? Naila Syah. Yang berarti yang 9 Berapa? atau belum ya, Pak? 9. 9. Naila. Belum. Iya. Naila. Ya Oke. udah. Kemudian Aubrey ada Aubrey. Aubrey ada nih. Iya, Pak. Nomor berapa Aubrey?
Ah, 10 udah belum Pak? Lalu beri 10 ya. Oke. Kemudian Muhammad Farel Bramasta ada. Farel Bramasta ada nih. Ya Pak, hadir Pak. Nomor berapa? Nomor 7 mungkin Pak. 7. Farel Bramasta. Oke. Tadi saya panggil lagi. Farsha ada tadi ya? Farsha ada. Dida Ayala ada? Dida. Ada Pak. Oh ya. Kamu nomor berapa Dida? Nomor 8 deh Pak. 8. Dida. Oke. 2 nomor lagi ya. 1A dan 1B. Daryl ada? Arya Panungku ada? Bintang ada? Ya Pak. Ya. Kamu 1A ya? Oke. Bintang. Maaf. Kemudian ya, Saya boleh ganti nomor 1B aja gak Pak? Fatia. Fatia 1B. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, Fatia 1B. Iya. Oke. Sasi ada Sasi. Ada Pak? Kamu nomor 6 ya. 6. Oke Pak. Ini mudah kan ya? Karena besarannya sudah ada ya. Gayanya sudah ada. 10 lb ya. Jaraknya sudah ada, sudutnya ada. Ini sebenarnya mudah. Ada berat ya itu ya. Oke, silakan. Oke, Daryl. Mungkin ada ya. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kalau saya mau mastiin aja Pak, kalau paralel itu sama sejajar sama nggak sih Pak? Sama. Oh siap Pak. Paralel sejajar ya.
Sudah ada yang ini selesai? Fathia, Bintang. Boleh bertanya ya, silakan. Bentar Pak, nyoba Iya. masukin ke PDF dulu. Oke. Ada yang sudah? Karisa, gimana Karisa?
Silakan, Karisa. Ini yang saya cek rumusnya kayak gini Pak, yang mutlaknya U kali V itu sama dengan atau kurang dari panjang U kali panjang V. Terus saya nemuinnya kayak gini, terus hasilnya benar, 7 itu kurang dari 2 akar 35. Lima 5,9 ya, 5,9. Oh iya, kali 2 ya. Jelas ya. Betul berarti. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Karisa. Bagus. Ini sudah berarti. Oke, bagus Karisa. Farsha, Janitra, Pramasta. Halo Pak, saya udah nih Pak, tapi saya masih ragu nih Pak. Coba nggak apa-apa. Kelihatan Pak? Kelihatan, oke. Nah ini sih, ini yang pertama ini kan persamaan parametrik ya. Ini ada yang saya pisah, ada yang saya gabung Pak. Jadi saya buat 2 gitu. Ya. Kalau ini yang dipisahnya. Nah, itu dari mana? Itu dari, maaf ini sih belum terlalu jelas banget nulisnya. Kalau misalkan kita lihat di soal Pak, yang tadi persamaan parameter kan dasarnya tuh digabungin gitu Pak. Jadi dia vektor persamaan dari bidang melalui titik ya kan? Iya. Dan paralel dengan ya kan? Jadi nah, kalau kayak gini Pak, ini kan persamaan aslinya ini nih Pak, min 3, 1 sama 0. Bentar. Oh iya. Terus T1-nya itu 0, min 3, 6 gitu kan Pak. Betul. T2-nya min 5, 1, 2. Nah ini dari yang min 3 ini digabungin ke 0 ke min 5 Pak. Jadi kayak X sama dengan min 3, min 5, T2. Seterusnya dan seterusnya. Iya. Oke. Jadi itu kan 2 ya, melalui 2 itu ya. Berarti X1, X2-nya ya. Jadi karena 2 titik jadi menggunakan T-nya T1 sama T2 ya. Iya Pak. Oke. Jadi akhirnya mendapatkan seperti ini ya. Terus udah ya? Iya Pak. Oke, bagus. Saya izin stop sharing ya Pak. Oke, bagus. Oke, berarti parameter sudah. Siapa lagi? Naila, Aubrey, Kezia, Sasi, tidak, Farsha, Bintang, mana Bintang? Pak, Siapa dulu? Silakan. Siapa dulu? Udah saya dulu deh Pak. Oh ya, Bintang coba. Ya. Bentar, saya coba share screen.
ini Pak. Oke, iya. Untuk jadi saya ngambil tarik garis vektor Vektornya ya. U-nya, ya, Ya. langsung dikasih koordinatnya aja. Untuk Iya. yang Iya. Itu vektor lah gitu ya. Ya. Jadi beda vektor dengan koordinat ya. Oh iya. Harusnya Koordinat kan penulisannya titik. beda ya Pak. Ya kan kalau U nggak ada sama dengan langsung U dalam kurung 5,5 itu koordinat. Oh iya. Kalau ini sudah vektor. Oh, okay. Artinya apa? U ini adalah dari O, dari 0, 0,0 sampai ke 5,-5. Itu maksudnya itu. Iya, Pak. Oke, ya. Terus saya lanjutkan dengan pertambahan vektor, yaitu vektor I ditambah vektor I yang lainnya. Terus vektor J. V-nya berapa V-nya? V-nya min 10 sama 2. Enggak diinikan ya apa? Enggak diuraikan ya? Asalnya dari mana? Asalnya dari koordinat yang U, Pak. Ya betul, harusnya dari titik berapa ke titik berapa, dari koordinat berapa. Jadi dilengkapi gitu ya. Oh, iya. Supaya tahu. Oke. Jadi terus W. Terus W dari vektor V ditarik ke garisnya. Jadi didapat W-nya itu 3 sama 8. Terus akhirnya ditambah vektor U ditambah vektor V sama vektor W. Terus akhirnya untuk itu vektor masing-masing koordinatnya ditambah juga vektornya, yaitu yang bagian yang ini sama yang ini. Didapat hasil jadinya min 2 sama 5. Oke. Jadi sesuai dengan yang ada di gambar ya. Iya, Pak. Bahwa ujungnya W itu adalah apa? Jadi seakan-akan dia vektor dari O dari 0,0 ke min 2,5. Min 2,5 ya. Nah, jadi itu ya. Jadi muter-muter akhirnya sama itu ya. Iya. Jadi sebaiknya ditarik garis. Oh, oke, Pak. Ya, bisa gambarnya. Oke, dilengkapi begitu. Oke. Jadi nanti dijawab dengan lebih ini ya, lebih lengkap. Oke. Jadi jangan dari mana nih gitu ya. Kan V bukan dari 0 atau dari O ya. O 0,0, tapi dia dari titik U. Jadi dia dari titik berapa? 5-5 ya kan? Iya, 5-5. Min 5 sama berapa? Min 5, 3. Iya. Min 5, min 3. Jadi itu dari situ. Baru dapat vektornya. Gitu ya. Oke, Pak. Dan itu sama dengan ketika ditarik dari 0 ke ujungnya W. Ternyata. Oke. Terima kasih Bintang. Ya, makasih Pak. Oke. Fathia? Bapak, Nela boleh duluan nggak, Pak? Boleh. Silakan. Coba ya, Pak. Ya. Kaget, gue lagi kelas. Mas Jaya, Gue lagi beritahu. Silakan. Gue lupa mute, anjing. Pak, kayaknya saya udah kendala buat share screen-nya, Pak. Ini ya? Nggak apa-apa, dikirim aja boleh. Nanti saya share. Oh. Pak. Pak. Sorry Pak, saya masih belum kebayang Pak, yang nomor 2. Nomor 2 syarat sejajar apa?
Gimana, Janitra? Syaratnya sejajar itu apanya yang sama? Satu. Kalau namanya sejajar itu atau paralel? Sudutnya ya, Pak? Nggak ada sudut kan? Bapak, Mau itu sejajar? udah saya kirim, Pak. Ya, ntar ya. Kalau namanya sejajar tidak ada sudut kan? Iya, Pak. Namanya aja sejajar, dia bisa nempel, bisa agak tinggi gitu ya. Itu namanya sejajar. Jadi kalau sejajar itu itu ada di slide apa coba ya, nanti dilihat. Ada yang masalah sejajaran gitu kan? Ada di slide kan, ada yang tegak lurus, ada yang sejajar, bidang sejajar. Nah, itu ada di slide 49, coba lihat. Ya kan? Dua buah bidang dikatakan sejajar jika N1 sama dengan N2 atau berkelipatan. Oh iya, Pak. Paham? Iya. Paham? Jadi vektornya bisa sembarang. Jadi yang membedakan apa? Janitra. Tinggal kelipatan aja ya, Pak? Iya, kelipatan. Atau di situ apa simbolnya? Kamu menentukan apa? Lambda. Lambda, betul. Jadi terserah kamu lambdanya. Oh iya. Jadi kalau lambdanya negatif, berarti apa? Arahnya berkebalikan. Iya. Sejajar berkebalikan. Kalau positif itu, jadi lambda, tinggal begitu aja. Jadi ini jawabannya sangat beragam, tergantung dari lambda. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, saya lihat yang Oke, saya share screen. Silakan, sudah kelihatan belum? Silakan dijelaskan. Oke, Pak. Iya, jadi di nomor 9 kan kita tahu ya, tentukan volume paralel PDK Pythagorean dengan sisi U sama W-nya. Nah, di tengah itu volume paralelnya. Di sini saya jawab pakai rumus adalah U kali V plus W. Nah, langkah pertama itu saya nentuin dulu hasil PF. Nah, di situ saya sejajarin 3 angkanya, setelah itu saya kali itu dapat min 4, min 4, 2G, itu nanti hasilnya ada di bawahnya, jadi 16, 4G, sama kan itu 0. Terus yang W itu, terus nanti hasilnya 4 sama 8. Nah, kan udah diketahui tuh langkah satunya, mungkin kan misalnya langkah kedua menentukan volume paralel FI tadinya. Sama pakai rumus yang tadi, P1 kali P plus W, di situ kan V-nya dikasih juga, sama saya tulis juga hasil dari langkah satunya. Jadi saya temuin hasilnya itu mutlak min 48. Jadi volume paralel FI tadinya dalam 48 satuan volume, Pak. Itu rumus dari mana? Rumusnya dari mana? Saya sempat tadi nyari juga dulu Pak di Google. Tapi hati-hati perkaliannya. Jadi kalau di slide kan sudah ada kan? Halaman berapa tuh?
volume. Itu halaman slide ke-65 itu kan ada. Equal to the volume of the parallel epipet. Ya. Jadi harusnya hasilnya mungkin sama. Hasilnya caranya mungkin bisa begitu ya. Tapi perlu hati-hati ini apa perkaliannya kelihatannya. Benar nggak 48? Ya. Coba lihat satu-satu ya. Cross kok begini ya? Kan ini ngambilnya apa sih? Memang untuk yang ini nih. V cross W ya. Kan itu apa? Menggunakan apa? Menggunakan determinan ya. Berarti harusnya kan Iya, I ya. I berarti min 16 dikurangi 4 12. 12 I harusnya. Kayaknya salah deh perkaliannya. Kan harusnya menggunakan ekspansi kofaktor kan? iya Pak, maaf Pak, saya nggak teliti. Jadi harusnya sebentar ya. Saya bahas dulu. Share screen-nya saya matikan dulu. Coba ke sini tadi ya. Ini ya. Ini kan kalau menggunakan begini dulu ya. Tadi apa? V dikali W secara apa? Secara berarti kan determinan ya. I, J, K kalau mau begini ya. Tapi ini cara yang rumit ya, istilahnya panjang. 0 min 4 berapa? 2 ya. Terus berapa? 2 min 4. Harusnya kan begini kan? Set. Begini kan? Set. Berarti kan dapatnya I. Ini I. Dikurangi J, ya kan? Ditambah K. Harusnya begini. Kan berarti ini 16 dikurangi 4, 12. Ya kan? Terus kalau J berarti berapa? 0 dikurangi min 4. Dikurangi 4, min 4 berarti plus 4. Terus kalau K 0 plus berapa? 8. Harusnya begini kan? 8, 4, 12, 4, 8 harusnya. Kamu tadi berapa? Min 20. 48-nya sama ya? Iya. Kayaknya salah di. Iya, saya salah info Pak tadi. Iya kan? Ya mungkin perlu di. Tapi itu harusnya menggunakan cara yang ini aja yang ada di slide kita kan ada. Interpretasi geometrik dengan determinan. Gitu. Jadi kalau Anda cari ada semua di ini, nggak usah cari di mana-mana gitu. Di slide sudah ada. Iya Pak. Jadi langsung caranya dideterminankan semuanya aja. Ya. Jadi semua determinan dari U. Jadi 2 min absolut ya nanti ya. Min 62 terus berapa? Ya ini tinggal kalikan aja ya. Kalau U-nya karena IJK. Nah, sekarang dikali ini aja kan. Berapa tuh? Kalau I-nya 2 kali min 6. Jadi ini berapa?
2 kali 12 berapa? 24 terus dikurangi 24 juga plus 16 harusnya totalnya, bukan 48 ya. Jadi kalau harusnya pakai ini aja langsung ya. Jadi UVW diinikan semua 0 min 4 2 min 4. Hasilnya sama sih harusnya dengan yang cara tadi, cara yang dikalikan dot setelah dikalikan cross, tapi ini lebih cepat ya. Jadi lebih cepat menggunakan cara determinan langsung ya. Oke, itu ya. Gimana Ya, Aubrey? Pak. Makasih banyak. Iya Pak, saya habis ini ya Pak. Ini sekarang, Ya. saya izin share screen. Oke, silakan. Kalau sudah terlihat Pak. Oke, ya. Iya Pak, tadi jadi yang di sini yang ditanya itu volume tetrahedron, terus ini nilai-nilai dari UVW-nya. Terus kalau untuk volume tetrahedron itu rumusnya 1/6 U dot P cross W. Terus di sini saya juga kaliin kali silang VW-nya, terus hasilnya 12,4,8. Terus saya dot sama U, jadi hasilnya min 16. Terus dimasukin ke rumusnya jadinya 1/6 kali min 16, jadinya min 16/6 atau min 8/3, Pak. Bener nggak itu? Ada nggak volume minus? Gimana, Aubrey? Volume minus ada nggak? Enggak. Berarti plus ya, Pak? Ya, kenapa harus plus? Kenapa bisa plus? Karena tadi volume nggak bisa minus, Pak. Karena memang rumusnya juga absolut. Oh, ya Pak, ya Pak. Jadi memang di rumusnya juga udah absolut. Oke Pak, siap-siap. Jadi ada kata abs ya, atau ini absolut. Jadi mungkin perhatian, rumus tadi yang disampaikan oleh Naila kan menggunakan U dot dalam kurung V cross W ya. Itu kan begitu kan. Ternyata hasilnya sama kalau kita melakukan apa? Melakukan determinan semuanya. UVW, determinan dari UVW. Ya. Jadi determinan UVW itu sama dengan kalau dirumuskan U dot dalam kurung V cross W ya, tentu absolut ya. Ya Pak. Absolutnya. Ya ini nih Aubrey, kamu ini rumusnya ini ada ini loh, yang 1/6 itu absolut itu. VW apa yang garis tuh yang volume sama dengan tuh di atas. Oh, yang itu ini bukan apa? determinan, ya. Oh, yang atas. Yang jadi itu bukan determinan, tapi absolut. Jadi 1/6 kali absolut U dot dalam kurung V cross W. Jadi absolut, itu tanda absolut, bukan tanda determinan. Oh, oke Pak. Siap-siap. Karena V cross W itu sudah determinan kan? Itu. Iya Pak. Jadi ini sebenarnya tanda absolut. Jadi kurang absolutnya. Harusnya ini nih. V absolut itu yang paling bawah nih. Yang paling bawah V 1/6 absolut itu. Jadi belum diabsolutkan sama Aubrey. Harusnya V sama dengan 1/6 absolut U dot dalam kurung V cross W.
Berarti sama dengan 1/6 absolut 16. Oke, Pak. Berarti hasilnya absolut 16/6 gitu, Pak? Iya. Oke, Jadi hasilnya berarti 16/6. Iya. Ya kan, plus, jadi plus. Jadi di rumus yang Aubrey tulis juga sudah ada absolutnya itu. Dan memang tanda absolut dengan tanda determinan kadang agak membingungkan. Tapi ini rumus yang volume itu nggak salah karena kita membaca absolut karena memang dia U ya. Bukan dalam bentuk angka-angka tapi dia rumus. Jadi kita membacanya volume sama dengan 1/6 absolut dari U dot dalam kurung V cross W. Boleh nggak dibalik 1/6 absolut V cross V dot dalam kurung U cross W, atau determinan W dot dalam kurung U cross V. Gimana, Aubrey? Kira-kira sama nggak? Boleh ya, Pak? Sama, hasilnya sama. Iya. Ya karena kalau nggak sama, rumus ini jadi nggak umum kan. Jadi kita harus menentukan mana yang harus jadi A. Kan aslinya kan A dot dalam kurung B cross C kan. Iya, Pak. Jadi dianggap B sama C-nya itu adalah alas. Ya alasnya AC ya. Apa BC gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini ternyata sama dengan determinan dari U, V, W. Ya. Jadi kalau IJK-nya diganti dengan U, itu langsung dapat 16 juga. Min 16 maksudnya. Min 16 yang hasilnya adalah absolut. Oke, Aubrey, thank you. Nanti diperbaiki. Oke, Pak. Makasih, Pak. Diperbaiki di hasil akhir aja. Makasih. Siapa lagi? Pak, saya udah. Fathia, silakan Fathia. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Oke. Dapat. Ya, sepertinya belum harus disetting dulu, Pak. Saya kirim aja apa gimana, Pak? Apa saya setting dulu? Memang nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih di bagian apa gitu? Nggak bisa ya? Itu belakangnya kali. Oh, tadi udah kelihatan ya, Pak? Tadi belakangnya ada sih. Mungkin diklik aja bagian belakang. Oh iya, bisa. Ini udah kelihatan belum? Kelihatannya, oke. Oke. Kok jadi balik lagi? Nah, udah. Ini tadi B pertanyaannya suruh tentuin komponen dari vektor U plus vektor V sama vektor W. Sebenarnya kalau mau cepet kan tinggal tarik si vektor X ini kan, Pak. Kayak gini. Betul. Tinggal kepala dikurang ekor X-nya. Betul sekali ya. Nanti bisa dibuktikan. Kalau dijabarin jadi kayak gini. Dari vektor U-nya, X-nya kepala kurang ekor 5 kurang min 5. Terus Y-nya min 3 min kurang 4. Jadi ini U-nya harusnya ini nggak boleh ditulis nih. U yang ini. Yang mana, Pak? U yang dalam kurung 10 min 7. Ini nggak ada U-nya. U-nya kan di depan, U sama dengan. Kalau ini jadi titik nanti.
Jadi iya. kalau vektor itu sama dengan, kalau nggak ada sama dengannya titik. Oh, Ya. oke. Jadi ini perlu mematuhi aturan penulisan antara Berarti vektor ini dan titik. tinggal dihapus Iya, aja, harusnya Pak. nggak usah dikasih U. U-nya kan udah di depan. Iya, ini, oke. U sama dengan 5 minus tuan kurung minus 5 itu. Kan udah. Kenapa ditulis lagi? Oke. Ini tinggal dihapus. Ini juga sama, Oke. tadi tinggal kepala kurang ekor, hasilnya segini. Dijumlahin, hasilnya jadi segini. Sama Vektor ya? X-nya 3,8. Iya, sama kayak yang tinggal Bagus, ini. Tinggal itu aja ya. Diperbaiki penulisan aja. Tapi ini yang dimaksud caranya ya. Jadi yang dimaksud soal ini caranya memang seperti ini. Gitu. Jadi tadi yang bintang terlalu singkat, tapi yang diinginkan ya begini. Jadi terbukti ya bahwa X itu sama dengan U tambah V tambah W. Ya, jadi bisa dibuat langsung ke X-nya kayak apa. Ya, jadi sama ternyata. Itu aja sih. Oke, bagus Pak ya. Oke, siapa yang mau? Farsha. Iya. Siapa? Saya, Ya, silakan. saya Sasi dulu. Oke, silakan. ini sih Pak, aku lebih ke mau Tanya. Iya Pak, jadi kan untuk nomor 6, saya tuh jujur kurang ngerti yang ditanya tuh apa Pak. Jadi kayak kerja. apa? Kerja kan W. W sama dengan F kali S ya Pak, kalau gitu. Berarti F ada S tapi kan ada sudutnya. F kan harus sejajar. Oh, berarti F cos ya Pak, kalau gitu. S cos. F cos ada cosnya kan berarti kan. Theta kali S. Kan kayak perkalian dot ya. Kan perkalian dot. Nah ini sudah ada panjangnya. Jadi mudah. Jadi apa? Normanya F kali normanya S panjang ya. 50 cos ini gitu ya. Jadi sudah ada panjangnya tapi kan norma pakai panjang kan norma kan. Iya Pak, oke. Jadi harusnya W sama dengan norma F kali norma S. Itu kan perkalian dot kan. Jadi W sama dengan Fs. Ya dulu kan begitu kan. Kalau di ini kan W sama dengan apa? Di SMA. F kali S kan? Iya, F kali S. Iya. Cuman F-nya kan nggak boleh sudut. Oke. F-nya harus sejajar. Ditariknya sejajar. Berarti Fx ya berarti? Jadi nanti harus dikoskan. Kalau untuk kan ini 50 feet ya Pak, diganti dulu nggak Pak berarti ke kilogram sama meter? Nggak usah, kan udah LB. Kan udah LB. Okay. Kan berarti, sudah itu kan pakai pon gaya kan gitu sebenarnya kan. Ponnya pon gaya. Berarti langsung masukin aja ya Pak kalau gitu? Iya, betul. Okay. Terima kasih Pak. Apa? Ya silakan. Saya mau ngecek. Silakan. Izin share screen ya Pak sebentar. Oke, Farsha. Udah terlihat belum ya Pak? Nah, belum kelihatan. Oke. Ini tadi saya tuh nangkapnya sudut di antara vektor U dan V, benar nggak ya? Betul ya. Saya nyarinya pakai cos theta sama dengan U dot V dibagi panjang U kali panjang V absolut. Betul. Terus di sini ketemu cos theta-nya sama dengan 6/105. Terus untuk sudutnya itu saya buatin di 54,15 derajat. Kesimpulannya apa? Lancip apa tumpul? Lancip ya.
Sudutnya lancip ya. Dengan tumpul. Oke, betul. Ya, Pak. Thank you. Alsha sudah. Tidak sudah. Janitra. Kezia. Saya sudah, Pak. Hilang. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Berarti kan Ya, oke. kalau sejajar kan tinggal beda lambdanya aja ya, Pak. Betul, betul. Kalau ini saya nyobanya di 3 jawaban aja, Pak. Yang pertama lambdanya 2, terus ketiga sama yang min 2 yang berlawanan arah. Terus buat jawabannya itu jawabannya bervariasi, Pak, sesuai lambdanya. Betul, betul, Pak. Oke, Bagus, Pak. bagus. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya termasuk di situ 0 ya. Boleh 0 nggak sih? Tapi ada syaratnya ya kalau nggak salah ya. Nggak boleh 0 ya. Iya, Pak. Iya, betul. Ada syaratnya lambda tidak sama dengan 0 ya. Iya, Pak. Nggak salah ya. Ya, ntar saya tulis ya. Oke, Pak. Itu aja. Nanti ada syarat dengan lambda tidak sama dengan 0. Jadi 0,0,0,0 tidak termasuk maksudnya. Jadi kan vektor 0 tidak termasuk maksudnya. 0,0,0,06 6 kali ya. Itu tidak termasuk karena syaratnya lambda tidak sama dengan 0. Jadi ada ininya. Dikasih syarat. Ya tambahin ya. Janitra ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Janitra sudah. Siapa lagi? Saya boleh. Siapa? Ini Sasi, siapa? Pak. Silakan Sasi. Bentar ya, Pak. Naila tadi sudah dicek kembali. Naila Syahkira. Udah. Anda cek lagi. Tadi udah saya hitung ulang, berarti tadi ada di 16, harusnya 16 Pak. Jadi hasilnya sama yang kayak tadi Bapak kasih tahu. Oke. Makasih banyak ya, Pak. Iya. Maaf Pak, untuk share screen kayaknya saya agak lagi error ya Pak. Nggak apa-apa, dikirim boleh. Lewat mana ya Pak? WA atau? WA juga boleh. WA. Oke, Pak. Kezia udah belum Kezia? Dida? Saya sudah Pak. Oke, siap-siap nanti ya. Iya. Atau Kezia dulu juga boleh. Kan ini mau share screen apa? Mau Sasi mau ini kan kirim ya. Silakan Kezia. Oke, Pak. Dida, ada masalah? Enggak, Pak. Dikit lagi, Pak. Oke. Pakai apa kamu? Menggunakan apa? Pakai eliminasi Gauss Jordan, Pak. Oh, bagus. Bagus, tepat. Oke, Kezia, silakan. Ya. Jadi yang ditanya itu jarak antara dua bidang dari persamaan yang di atas ini. Terus yang pertama itu pakai persamaan yang pertama, terus nentuin dari nilai X, Y, sama Z-nya. Yang saya ambil itu 0, min 5, sama 0. Diambil angka ini soalnya biar kalau nanti dimasukin ke persamaannya lagi tuh hasilnya sama dengan 5. Jadi balik lagi ke hasil utamanya. Terus pakai persamaan yang kedua itu untuk nentuin ABC-nya diambil dari sininya.
Jadi A-nya nilainya min 4, B-nya 2, C-nya 2, terus D-nya min 12. Habis itu pakai rumus D, mutlak AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D, terus dibagi sama akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Masukin angkanya, nanti hasilnya ketemu 4,5. Ini udah dibuletin. Bagus. Cakep. Oke, makasih Pak. Thank you, Kezia. Bagus. Sasi udah kirim? Udah, Pak. Udah. Dida udah belum ya tadi ya? Oh, oke. Oke. Silakan. Iya Pak, jadi sebenarnya saya kurang yakin ini benar atau enggak. Tapi jadi karena F-nya itu miring, kita bagi jadi Fx sama Fy. Nah, kalau misalnya Fx-nya itu memakai cos karena cos itu samping sama miring, jadi F cos theta. Lalu dimasukin ke rumus Y sama dengan F kali S, dengan S itu jarak. Jadi W-nya itu udah ada 10, terus habis itu F dicari, lalu cos 60, dan juga S-nya juga ada, yaitu 50. Jadi hasilnya 2/5, Pak, kalau saya dapat. Mungkin bukan Newton kali ya? Oh, bukan ya, Pak? Tetap menggunakan LB kali FT. Oke. Jadi iya, jadi satuannya mungkin jangan Newton. Newton kan satuan SI ya. Ini satuannya satuan Inggris. Oke, Pak. Ya. LB per Jadi FT ya, bukan Pak? oh ya per ya. Nah. Oke, Pak. Oke. Jadi nanti ganti satuannya aja ya, berarti ya. Sip, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya sama. Pak, bentar ya saya. Tinggal ya, silakan. Dida mau share screen sendiri atau mau dikirim? Saya aja, Pak. Oke.
Oke, silakan. Udah tadi? Nah, itu. Nah, ini ya Pak. Ya. Nah, Oke. ini kan saya ubah dulu jadi matriks identitasnya itu yang saya pakai yang 3 Pak. Kan yang baris ketiga itu ada 3, jadi saya ubah yang baris pertama sama baris keduanya dieliminasi. Setelah itu didapatkan hasilnya. Habis itu untuk saya pertama cari dulu X3-nya Pak, dieliminasi Pak, yang pertama sama kedua. Baris pertama sama baris kedua didapatkan S3-nya ini min 7 min 9 X4. Itu habis itu saya masukin Pak ke persamaan yang pertama untuk mendapatkan X4-nya. Itu angka bebas Pak. Habis itu tadi saya masukin juga ke persamaan yang ini, yang ketiga. Untuk X1-nya. Oke, jadi nanti cara ini ditinggalkan ya. Ya, cara Pak. ini jangan dipakai lagi. Jadi caranya Gauss Jordan ya. Nah, ini kan rumit gitu ya. Jadi biarkan kita berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan matriks saja. Augmented matrix. Ya. Jadi setelah augmented matrixnya sudah selesai, baru kita lakukan persamaan akhirnya kayak apa, gitu ya. Jadi ini tidak memenuhi ini cara SMA kali ya. Jadi tinggalkan cara seperti ini. Jadi Anda harus full menggunakan ini ya. Misalnya baris pertama dibagi 9 dulu supaya 1 angkanya. Jadi kan begitu kan? Kan baris pertama harus di pojoknya 1. Ya, aturannya begitu. Oke ya. Jadi ini nanti berikutnya nih, kalau ada yang mengerjakan seperti ini mungkin dikurangi nilainya ya. Jadi dikurangi nilainya. Jadi tinggalkan yang SMA seperti itu. Simpan di hati. Ya. Tapi cara mengerjakan harus menggunakan cara Gauss Jordan. Jadi kita berhadapan dengan augmented matrix ya. Augmented matrix saja ya. Ya, jadi Anda harus membangun matriks yang pivot ya. Jadi nanti matriksnya adalah matriks yang di pivot gitu ya. Jadi ini yang harus ditinggalkan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi berarti sebenarnya tadi apa yang dilakukan tidak tadi belum selesai ya. Ya nggak apa-apa, nanti dikerjakan sendiri-sendiri, tapi jangan menggunakan cara yang tadi. Jadi nanti harusnya Anda mendapatkan sebuah matriks yang dia itu nilainya adalah 1 min 1/3 0 kemudian min 4/3 atau berapa 12 13 min 13/3 13/3 terus 0 0 1 9
min 7 terus di bawahnya 0 semua ya. Dengan cara ini maka selalu yang menjadi non pivot itu adalah variabel terakhir atau disebutnya X berapa. Ini kan yang ada cuma X1 dan X3. Berarti X2 dan X4. Jadi yang menjadi menjadi non pivotnya adalah pivotnya X1 dan X3, sementara non pivotnya adalah X2 dan X4. Gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi jangan gunakan cara lama ya, cara SMA. Dan tadi salah juga akhirnya juga. Cukup? Ada pertanyaan? Saya kira ini soalnya atau latihannya ini variasi sekali ya. Bervariasi. Ya, silakan. Izin ditanya, Pak. Iya. Di emas kan ada kuis dan latihan. Itu untuk pertemuan hari Rabu atau kapan ya, Pak? Ada ya. Sebentar. Saya malah nggak ngeliat. Oh, berarti hari Rabu ya. Jadi kalau kuis itu selalu di awal ya. Di awal bab. Jadi kan berarti hari Rabu kita bahas vektor umum. Berarti ketika kita bahas vektor umum, baru kita ada kuisnya. Bentar. Kan Euclid sudah. Oh iya, nanti ini belum diubah nih nanti. Nanti mungkin pilih salah satu. Kemudian vektor umum saya lihat lagi ya BRP-nya. Karena kalau nggak salah ada kuis yang mencakup beberapa. Oh iya nih, 1 sampai 3 harus ada kuisnya. Berarti hari Rabu kita isi dengan kuis. Ya. Kuis dulu sebelum jadi tidak masuk ke ini ya. Belum masuk ke bab vektor umum. Jadi kita kuis. Berarti ini pakainya ini ya, asinkronus. Jadi tidak menggunakan kalau UTS kan harus menggunakan tim ya. Kuis nggak usah lah gitu ya. Jadi kuisnya tidak menggunakan Teams. Jadi langsung Anda download soalnya di emas dan upload jawabannya di emas dalam waktu tertentu. Jadi pembatasnya waktu saja. Okay. Soalnya berarti SPL dan matriks, kemudian determinan dan ruang vektor Euclid. Itu ya, itu kuisnya. Jadi kuis yang ada di situ tuh nggak ada kaitan itu ke vektor umum ya. Oke, thank you atas pertanyaannya. Ada yang lain? Untuk tugas hari ini juga tempat pengumpulan belum ada, Pak? Ya, nanti dibuat sampai malam ya. Oke. Sama jadi untuk yang tadi kuis itu kira-kira berapa nomor dan berapa menit gitu ya, Pak? Kuis ini aja seperti kuliah aja ya. 1 jam berapa? Ya kira-kira 1,5 jam lah ya. 1 jam. Nomornya belum ditentukan berapa. Apakah ya diukur ininya lah. Anda bisa mengerjakan lah ya. Ukur waktu, mudah-mudahan pas ya. Perkiraan saya ya. Antara waktu dan tingkat kesulitan soal.
Ada lagi ya, silakan. Tugas 3 ya. Oke, saya ini kan yang tugas 3 ya. Sampai malam ini ya. Oke, udah saya buatin. Cukup ya berarti ya. Terima kasih semuanya. Nah, mudah-mudahan nanti kuisnya dikerjakan dengan baik. Ingat, gunakan cara-cara yang sudah diajarkan ya, terutama dalam eliminasi Gauss-Jordan ya. Itu yang dipakai ya, eliminasi Gauss-Jordan, supaya kita, atau paling enggak ya Gauss saja ya, eliminasi Gauss. Kalau bisa Gauss-Jordan bagus ya. Oke, itu aja. Aljabar linear. Asik. Oke. Asik banget. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama.